Terima kasih. Saya akan share screen. Apakah terlihat Bapak Ibu? Sudah, aman-aman. Oke, terima kasih. Nah, ini adalah aksi nyata yang saya lakukan untuk modul 1.4, yaitu budaya positif. Nah, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu sekalian. Mendengar kata budaya positif, kira-kira apa yang terpikirkan di benak Bapak Ibu dari kata ini? Ya, budaya positif adalah sebuah kebiasaan di mana siswa harus melakukan hal-hal yang positif. Oke, terima kasih, Dr. Mika. Ada lagi yang lain yang mau menjelaskan tentang budaya positif? Saya Justinus. Silakan, Pak. Saya budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang diterapkan di sekolah. Terima kasih. Terima kasih, Pak Yus. Jadi budaya positif seperti yang Bapak Ibu sudah utarakan tadi, bahwa budaya positif itu adalah nilai-nilai atau kebiasaan yang diterapkan di sekolah. Ya. Nah, pertama saya akan memperkenalkan dulu Bapak fasilitator dan pengajar praktik saya. Untuk fasilitator saya adalah Bapak Umay Rama. Kemudian untuk pengajar praktik saya adalah Bapak Muhammad Warham. Nah, kita akan masuk ke dalam konsep inti budaya positif. Di sini ada beberapa topik yang akan saya bahas. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah motivasi perilaku manusia. Yang keenam adalah posisi kontrol guru. Yang ketujuh adalah keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Dari katanya saja bahwa ada sesuatu yang baru yang berubah dari pembelajaran kita. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, salah satu materi yang sangat menarik buat saya di pendidikan guru penggerak itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kita semua tahu bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang diciptakan sama, ya. Semuanya berbeda, masing-masing diciptakan sesuai dengan keunikannya sendiri. Nah, pembelajaran berdiferensiasi hadir sebagai solusi untuk memenuhi semua kebutuhan belajarnya siswa. Ada siswa yang belajar mungkin dengan lebih suka visual, ada yang suka dengan lebih suka menonton sambil dia pelajari apa yang dia tonton, kemudian ada yang suka belajar sambil bergerak. Nah, itu masuk ke dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di pembelajaran berdiferensiasi itu kita juga harus tahu bagaimana kesiapannya siswa untuk masuk ke dalam materi yang akan kita ajarkan. Sampai sejauh mana pemahaman mereka tentang hubungan antara apa yang sudah mereka ketahui dengan materi yang akan diajarkan, dan juga bagaimana minat mereka terhadap sesuatu. Nah, seperti yang kita tahu, bahwa apa yang kita ajarkan itu adalah untuk mewujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Kita tahu bahwa
Profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, yang keempat adalah kreatif, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam adalah mandiri. Nah, ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah guru itu bisa mengontrol muridnya. Yang kedua, semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat adalah orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Nah, ketika poin yang pertama, guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita itu tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut tidak mau untuk melakukannya. Nah, walaupun kelihatannya guru itu sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid itu sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Nah, teori kontrol itu menyatakan bahwa semua perilaku yang dilakukan oleh manusia, yang dilakukan oleh siswa, itu memiliki tujuan yang tertentu. Bahkan perilaku yang tidak disukai sekalipun. Untuk poin yang kedua, penguatan positif atau bujukan itu adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru. Untuk poin yang ketiga, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah, mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Nah, kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan. Dan yang terakhir adalah orang dewasa berhak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid itu berbuat hal-hal yang tertentu. Apapun yang dilakukan itu dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, pada saat itu orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka panjang. Nah, untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan terkontrol, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita ubah. Yang pertama adalah di stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama, padahal realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Nah, semua orang melihat hal yang sama di stimulus respon, ternyata setiap orang bisa memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian, kita mencoba mengubah orang untuk berpandangan yang sama dengan kita. Padahal seharusnya kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus respon berikutnya adalah perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan, baik itu perilaku yang baik ya, maupun perilaku yang kurang baik. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal seharusnya hanya Anda, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, kontrol ini harus berasal dari diri kita sendiri. Itu namanya motivasi intrinsik. Ya. Nah, saya bisa mengontrol orang lain, padahal saya tidak bisa itu dikontrol oleh orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Jadi kalau misalnya kita sudah bujuk-bujuk, ternyata dia tidak mau, jadi harus dipaksa. Padahal di teori kontrol itu adalah kolaborasi dan konsensus itu bisa menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian
di stimulus respon, model berpikir menang atau kalah itu harus kita ubah menjadi model berpikir yang menang-menang, win-win solution seperti itu ya. Jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tapi kedua-duanya bisa menang. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang disiplin positif. Mendengar kata disiplin positif, mungkin ada dari kita yang berpikir bahwa disiplin itu berhubungan dengan hukuman. Mungkin ada yang berpikir tentang disiplin itu tentang keteraturan, ya seperti itu. Nah, kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri dapat membuat seseorang untuk menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan atau sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, pernah mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Dari situ, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, nah syarat utamanya adalah harus ada yang namanya disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi harus ada motivasi dari dalam diri sendiri, bukan dari luar. Kemudian jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Jadi kalau misalnya motivasi internalnya tidak ada, berarti harus ada motivasi eksternal. Karena itu berasal dari luar dan bukan dari diri kita sendiri. Nah, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri, itu berarti mereka harus bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai universal. Nah, nilai-nilai kebajikan apa yang seharusnya dimiliki oleh siswa? Di sini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah pada profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui bersama. Yang pertama yaitu beriman. Anak-anak kita harus beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mereka harus mandiri, mereka harus bisa bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian berdasarkan IBO Primary Years Program, itu ada beberapa poin tentang nilai-nilai kebajikan yang diungkapkan. Yang pertama adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai orang lain, kemudian antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, untuk nilai kebajikan dalam keterampilan hidup dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah dapat dipercaya, kemudian lurus hatinya, tidak bengkok-bengkok, kemudian menjadi pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, kemudian dalam The Seven Essential Virtues ada beberapa poin nilai-nilai kebajikan yang dibagi, yaitu pertama empati, kemudian suara hati, kemudian kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, dalam The Virtues Project atau project pada nilai-nilai kebajikan, kita bisa lihat di layar ada begitu banyak ternyata nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam kehidupan kita, seperti peduli, rajin, ya, rasa hormat, kemudian belas kasih, percaya diri, toleransi, dan lain sebagainya. Nah, setiap manusia memiliki sesuatu untuk memiliki sesuatu yang ingin mereka capai. Nah,
di sini saya akan jelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, ya, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini kebutuhan dasar manusia itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Nah, saya akan jelaskan satu-satu tentang kebutuhan dasar manusia ini. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan untuk rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis itu sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup, ya. Kemudian komponen psikologisnya pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi untuk bertahan hidup ada kebutuhan fisiologis, biologis, dan psikologis. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan ketiga kebutuhan berikutnya itu adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti dengan teman, keluarga, pasangan, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Kemudian, kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan, atau di sini dituliskan sebagai kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya dan keterampilannya, kemudian didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan sebuah pengaruh. Jadi, kadang anak-anak kita itu merasa bahwa dengan menjadi pintar, dengan menjadi anak-anak yang aktif di dalam kelas, itu karena mereka ingin memenuhi salah satu kebutuhannya, yaitu untuk penguasaan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan suatu kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Kemudian, kebutuhan manusia yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihannya mereka. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah suatu kebutuhan akan kemandirian, otonomi,
memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi itu menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, dan tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan juga senang mencoba hal baru dan yang menarik. Kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah kebutuhan untuk kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya. Seorang penulis buku yang namanya Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain ketika bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Nah, manusia juga hampir sama, mirip-mirip, tidak berbeda ya. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Dan mereka juga ingin berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, mungkin suka bergurau, mungkin suka melucu, dan juga kadang-kadang menggemaskan ya Bapak Ibu. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, kita masih menilai bahwa mereka itu lucu. Nah, Bapak Ibu, mungkin di dalam kelas kita sering menemukan anak-anak yang memiliki karakter-karakter seperti yang sudah saya jelaskan. Ada yang suka lari-lari, ada yang suka cerita. Nah, itu menurut saya itu karena mereka ingin memenuhi salah satu kebutuhan dasar mereka. Ya, entah mereka ingin diakui oleh teman-temannya, entah mereka ingin diakui oleh gurunya, entah karena mereka ingin bertahan hidup ya. Siapa tahu ada Bapak Ibu pernah menemukan anak-anak yang ambil makanannya temannya dan mungkin dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup.